pahala kebaikan satu. Alhamdulillah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan pahala kebaikan tadi dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Alhamdulillah. Nembe huruf Kanjeng Nabi dawuh wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu, Kanjeng Nabi boten ngendika alif lam mim harfun. Ya, dengan saya biasa membaca huruf al-iswar itu alif lam mim. Itu sudah tidak dibaca satu huruf, tidak mendapatkan pahalanya satu huruf, tapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, dihitung pikantuk pahala 3 huruf alif, lam, dan mim, dikalikan 10 pahala kebaikan, baru baca alif lam mim, dapat 30 pahala kebaikan. Alhamdulillah. Padahal pahala kebaikan yang kita amalkan, satu pahala kebaikan bisa menghapus pahala, bisa menghapus dosa kita. Dosa kita satu dihapus. Disebutkan dalam Al-Quran juz 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Itu Gusti Allah Subhanahu, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, kata Allah, yudhibnas sayyi'at, dapat menjadi penghapus perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, menghapus dosa. Ya, sudah baca Quran itu berkahnya luar biasa. Yang pertama, satu hurufnya saja mendapatkan pahala 10 kebaikan, dan kebaikan itu bisa menghapus keburukan kita, menghapus dosa kita. Dosa kita berkurang di barakatil Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di belakang itu dosanya berkurang, kira-kira senang apa tidak? Berarti dusregep macakur. Kemudian kalau sholawat, ya, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, membaca sholawat 1 kali, diberi pahala 10 kebaikan. Berapa? 10? Minimal sallallahu ala Muhammad. Berapa huruf? Tetap di bawahnya Al-Quran. Ya, Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Baca sholawat mendapatkan juga 10 kebaikan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kemudian wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran sebagai penjelas. Petunjuk-petunjuk tadi dijelaskan panjang lebar di Al-Quranul Karim. Kali-kali kita itu gelem ngaji apa orang. Makanya di YPT 1 ini, di SMP YPT 1 tercinta ini, pada hari ini di aula dikumpulkan mengadakan pesantren kilat, mumpung masih menangi bulan suci Ramadan. Pahalanya berlipat ganda lebih dari bulan-bulan selain Ramadan. Alhamdulillah.
sebagai al-bayan, penjelas. Keterangan itu dijelaskan di panjang lebar di Al-Quran. Makanya kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum utawi sebagus-bagus sira kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sebaik-baik kamu sekalian umat Nabi adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Man sapa wong ta'allama kang gelem ngaji sapa man Al-Qur'ana, ngaji Al-Qur'an. Barang siapa yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya kepada orang lain, wa 'allamahu, dan mau mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupannya, itu mendapat gelar umat terbaik, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai wal furqan, pembeda ini yang hak, ini yang batin, ini yang haram, ini yang halal, sing leres, sing boten leres, ya, yang halal, yang haram itu ada penjelasannya di Al-Quran. Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda, ya. Kemudian Al-Quran juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kata Allah, dzalikal kitabu, utai mengkono kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba, orang-orang kemambangan, fihi ing dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran dijamin kebenarannya dan juga dijamin keautentikannya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr juz 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna setuhune ingsun Allah, nahnu yu ingsun Allah, nazzalna nurunaken sapa ingsun Allah. Gusti Allah setunggal kok domene kangge nahnu. Mergane Gusti Allah boleh nurunkan Al-Quran melibatkan makhluk rupane malaikat Jibril alaihis, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah sing nurunkan kitab Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, lan sunne isun Allah lahu kadue Al-Quran lahafidun. Gusti Allah sing reksa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menjaganya. Sampai saat ini Al-Quran masih autentik, tidak ada yang berubah. Beda dengan kitab-kitab samawi yang lain sudah berubah. Tapi Al-Quran sampai sekarang di Indonesia sama, yang ada di Mekah, yang ada di Purbalingga sama dengan yang ada di Banyumas.
Sama yang dengan tadi yang ada di Malaysia, di Semarang, di Jakarta dan sebagainya. Al-Qur'annya sama. Tidak bisa dirubah dengan bahasa Jawa, tidak bisa. Tidak bisa dirubah dengan bahasa Inggris, apalagi dengan bahasa yang lain dan sebagainya. Sampai sekarang terpelihara. Alhamdulillah, dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sebelumnya Al-Quranul Karim diturunkan di langit dunia. Al-Quran dulu diturunkan penuh di sebuah tempat di Lauh Mahfuz yang bernama Baitul Izzah. Dinamakan apa? Baitul Izzah. Kemudian turun ke langit bumi, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung seluruhnya, tapi turun dengan berangsur-angsur secara mutawatir. Dalam sejarah kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun semenjak Rasulullah Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Yang pertama tandanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Pada waktu itu di bulan suci Ramadan, malam 17 bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, Al-Quranul Karim, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal? Bersama-sama berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sudah dapat pahala banyak yang kita kasih. Sebelum Nabi itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama tadi, terjadi musyafahah percakapan antara malaikat Jibril yang berwahyu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril dawuh kali Kanjeng Nabi, Iqra ya Muhammad. Maca sira Muhammad. Nabi saged jawab, ma ana biqori. Kula mboten saged maos. Malaikat terus malaikat Jibril nuntun lagi, Iqra ya Muhammad. Jawab sami, ma ana biqori. Kula mboten saged jawab. Ping 3, Iqra ya Muhammad. Jawabipun ma ana biqori. Terus akhiripun Kanjeng Nabi dipun paringi futuh hikmah napa sing diucal saking malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi, hafal dan paham. Ayat sing pertama turun tadi surat
surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maca sira Muhammad, bacalah bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran kira, dengan menyebut asma Tuhanmu ay Allah subhanahu. Kira-kira kamu sekalian mau berangkat ke sini baca Bismillahirrahmanirrahim apa tidak tadi Mas Mbak? Baca ya? Ya, yang baca basmalah itu mendapatkan berkah yang banyak, mendapatkan rezeki, ilmu yang bermanfaat, dan perjalanan ke sini sampai kepada Allah bernilaikan ibadah. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawai kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtam. Iki dawai kanjeng Nabi nggih, kullu amrin utawi saben-saben perkara, saben-saben pekerjaan apapun nggih, la yubda'u kang ora diwiwiti, yang tidak diwiwiti diawali bi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa mongko utawi perkara tadi, pekerjaan tadi, aku kamu terputus, tidak sampai kepada Allah. Tapi nek membaca, mau berangkat ngaji, berangkat sekolah, baca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita mendapatkan pahalanya ibadah. Alhamdulillah. Yang kedua mendapatkan pahala tolabul ilmi. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi. Hadirin hadirat, pada para santriwan santri putri pesantren Kilat yang satu yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang pertama belum selesai ya. Bacalah dengan asma Tuhanmu, khalaqa, yang telah menciptakan kamu sekalian. Hakikatnya kita itu yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun secara biologis yang menciptakan sing gawe bapake karo ibune. Ya Pak enggak? Mbak Mas, kira-kira kalau kamu enggak ada bapak, enggak ada ibu, kira-kira bisa lahir enggak? Bisa lahir enggak? Tapi ada yang tidak punya bapak bisa lahir. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Isa alaihis. Itu enggak punya bapak. Nabi Isa alaihis salam. Ya, ibunya itu wanita suci Dewi Maryam, Siti Maryam. Kemudian berarti hakikatnya itu yang mencipta bukan orang tua kita. Buktinya ada juga yang sudah menikah bertahun-tahun, dilalah belum punya putra. Ya apa enggak? Ya, ada yang langsung bisa punya putra. Ya, berarti hakikat yang menciptakan ya manusia itu adalah Allah subhanahu. Makanya khalaqal insana min 'alaq. Khalaqon
ndadekaken sapa Gusti Allah al insana ing manungsa, dicipta manusia min alaqin saking getih kang kentel. Dari proses perkawinan ya pernikahan. Kalau di Islam bahasa bagusnya itu pernikahan ya. Antara sperma dan ovum disimpan di dalam sebuah tempat jenengane rahim. Jenengane apa? Rahim ibu kita sekalian. Ya enggak? Kalau di Al-Quran disimpan di qororin makin, di tempat yang kokoh jenengane rahim. Mulanya dari anak kata silaturahmi bisa bermakna menyambung, kasih sayang bisa bermakna menyambung persaudaraan, karena nyambung rahim ya, keluarga rebani ibune kelolaan panjenengan sedaya. Hadirin hadirat santriwan santri putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicipta manusia jadi segumpal garap ya, disimpan di rahim, kemudian dari segumpal darahnya menjadi daging, kemudian diisi tulang ya, tulang belulang, kemudian diisi daging lagi. Inilah susunan tubuh kita. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian terciptalah manusia menungsa. Alhamdulillah. Allah berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Fatabaraka mongko mundhak-mundhak kebagusane sapa Allah Gusti Allah. Nek Gusti Allah kebaikannya selalu beda dengan manusia. Ini mas Allah Subhanahu manusia pasang surut ini. Gusti Allah itu sinten ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pencipta. Alhamdulillah. Terus kita diberikan kehidupan seperti pada hari ini diberi nafas, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat. Alhamdulillah, bisa makan, bisa minum, bisa beribadah, bisa thalabul ilmi di aula YPT 1 Purbalingga ini. Alhamdulillah. Setelah hidup, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum mongko nulis sira kabeh para manungsa. Ba'da dzalika sawise kula lan panjenengan urip niku lamayyitun, yakti bakal mati sedo wafat. Mulane Allah sudah beringat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utai saben-saben awak-awakan, setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan namanya sedo mati wafat. Kira-kira yang di sini ada yang hidup terus nggak, Mas? Kira-kira Mbak, ada yang hidup terus nggak? Tidak ada. Suatu saat kita akan meninggal dunia. Tapi kalau Allah Hayyun Maha Hidup, ya enggak? Tidak pernah mati. Beda dengan manusia. Setelah dari alam alam ruh ditiupkan ke alam alam kandungan. Di alam kandungan berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih, ada yang prematur, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan ya. Kemudian lahir dari alam kandungan ke alam dunia. Nah, perjalanan kita ini masih baru di sini lah. Kita itu berjalannya masih di alam dunia ini, masih panjang lagi. Setelah di dunia kita balik
wajib melaksanakan syariat Islam. Kalau laki-laki berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ya tandanya biasanya pernah mimpi basah. Sudah pernah ya? Ini fikih ya. Kemudian perempuan 9 tahun ditandai dengan haid, ya, mengeluarkan darah kotor, namanya haid. Bahasa Indonesianya terkenalnya menstruasi. Berarti membalik, ya. Nah. Kemudian manusia tadi yang hidup di dunia, kemudian setelah itu akan mati, kita akan mati, meninggal dunia. Kita akan berpindah alam menuju sebuah alam setelah dicabut ruhnya dari jasad kita. Ruh bisa dengan jasad, ruhnya masih hidup, jasadnya sudah mati. Jadi paham ya? Yang mati itu jasadnya, tapi ruhnya masih hidup, berpindah alam ke sebuah alam dinamakan alam barzakh. Alam apa? Alam barzakh atau alam kubur. Beda dengan kuburan, ya. Alam barzakh, alam kubur beda dengan kuburan. Kalau kuburan dunia tanah itu enggak, jasadnya yang di situ, tapi ruhnya tidak di tanah, bukan di alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah sekat, ya, atau satir, ya, antara alam dunia dengan alam akhirat. Di situ nunggu nanti dibangkitkan. Makanya dalam ayat selanjutnya, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah kita mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Tsumma innakum nulis kabeh para manusia barisan sedo mati meninggal dunia wafat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat tub'atsuna yakti bakal dibangkitake sedaya. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali di sebuah hari namanya Yaumul Ba'ats. Namanya apa? Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Siapa yang membangkitkan, yang diperintah meniup trompet? Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Ajak walik ya, ajak walik. Kalau Israfil mencabut, kalau Israfil meniup sangkakala. Dibangkitkan nanti di hari kiamat, kita akan mengalami beberapa fase-fase yang panjang sekali perjalanannya. Ada nanti ya, ada yaumul hisab, ya yaumul mizan, kita ditimbang amalnya. Semoga kita sekalian ketika ditimbang amalnya, amal kebaikannya lebih banyak dari amal buruknya. Allahumma. Kemudian ketika kita dihisab, semoga kita dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma. Dan kita akan menerima buku catatan amal. Semoga kita akan menerimanya dengan tangan kanan, sehingga dimudahkan hisab kita. Allahumma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini dari Allah perjalanan kita di akhirat, supaya kita
ben imane tambah hati-hati uripe. Allahumma wa amma man lan anapun ana utawi wong menungsa jenengan kula kita sekalian utia kang diparingi sapa man ya kita bahu ing catatan amal leman. Barang siapa yang mendapatkan buku kitab catatan amalnya ya dipandang Gusti Allah ya malaikate ya biyamihi dengan tangan kanan ya. Kata Allah fasawfa yu'asabu, maka orang tadi akan dihisab oleh Allah hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Alhamdulillah. Semoga kita sekalian besok dihisab dengan mudah, menerima catatan dengan tangan kanan kita. Allahumma, dan akhirnya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Kira-kira kamu sekalian ingin mendapatkan surganya Allah atau tidak? Ini resep dari Rasulullah Muhammad SAW mumpung masih bulan suci Ramadan. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya kurang lebih man soponge soma kang poso sopoman Ramadana wonten ing bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Boleh puasa imanan kelawan bekal iman, dengan iman wahtisaban dan mengharap ridho Allah. Bekalnya dua, iman dan wahtisaban, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira bakal dinyapura otomatis dosa-dosane ya. Lahu kaduwe wong sing puasa kelawan imanan wahtisaban. Apane sing dinyapura? Ma taqaddama min dambihi, dosane sing sampun keliwat. Alhamdulillah. Dosa kita yang sudah lewat kira-kira banyak apa tidak Mas Mbak? Bisa dihitung apa? Bisa dihitung apa? Menungsa ini menus-nus panggonane dosa. Ya Bang? Itu menungsa. Tapi buat dosane akeh sebanyak gunung di muka bumi. Akeh ora? Banyak apa tidak? Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan. Dosanya selama masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka lebar pintu tobatnya bagi manusia. Alhamdulillah. Dua Tuhan Gusti, tapi aja mereka kan tiap hari berbuat dosa. Ya hati-hati. Ya Bang ya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menungsa duit dosa kawini. Ya Bang ya? Makanya Abu Nawas ya. Abu Nawas itu seorang waliullah. Itu dalam syairnya yang terkenal Iktiraf, ya. Sudah Bang ya? Bareng-bareng ya. Semoga kita sekalian mendapatkan keberkahannya. Ini syair diulang-ulang kembali, kepenak dirokakan, diartikan, membawa rahmat dan berkah, hikmah yang banyak bagi kita. Allahumma. Sudah Fatullah Hilasulil itu sudah apa belum? Saya ya. Ilahi
Gusti monggo kula nuwun panjenengan saged nerima taubat kula. Mari kula saged taubat nggih. Waghfir dzunubi lan ngapura dhateng dosa-dosa kula. Fahab li taubata waghfir dzunubi. Fa innaka ghafiru dzambil 'adi. Innaka mongko stune panjenengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafiru dzambil 'adi. Ghafiru iku dan sing ngapurani dzambi ing dosa-dosa al-'adimi, dosa kula sing gedhe, dosa kula sing agung. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala diadakan jawab Allah Rabbi kula sanes ahli swarga nanging kula boten kiyat wonten neraka. Mugi Allah nerima tobat datang kula sebab Allah jakan ageng pangapura. Ilahi das tulir firdausi ahlan wa naqwa ala naril jahim. Fahabni taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambi 'adzim. Dunubi mitlu a'dadir rimani fahabni taubatan ya dal jalali.
dunubi mithlu adadir rimani fahabli taubatan ya dzal jalali dunubi tapi dosa-dosa kula Gusti mithlu adadir rimani sing kan kados dene pasir sing ten segara jumlahe kira-kira jenengan kabeh anggen ngitung ya ngitung pasir ten segara kira-kira bisa dihitung apa akeh saking akeh ya makanya faham li taubatan ya dan wahai Allah terimalah tobat saya ini saya luar biasa ya bisa untuk inspirasi kita membuka kita bersemangat untuk beribadah, semangat bertobat, melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian, wa umrina kisum fi kulli yaumin, wa dambi zaidun kai imani, wa umrina kisum fi kulli berkurang fi kulli yaumin ing dalam saben dina. Setiap hari umur kita hakikatnya bertambah tapi berkurang jatahnya dalam dunia. Bisa dipahami ya? Kira-kira jatahnya dalam dunia jadi berkurang atau bertambah? Bertambah umurnya tapi jatahnya dalam dunia berkurang. Fi kulli yaumin ing dalam saben dina. Tapi wadan bidan dosa-dosaku zaidun senantiasa bertambah, umurnya kurang, dosanya tambah. Mulane kaifah timane pripun Gusti? Wadul maring Gusti. Semoga Allah memberikan pintu tobat kepada kita, mendapatkan kita sekalian mendapatkan maghfirah khususnya di pertengahan bulan suci Ramadan. Jangan dilupakan sering baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca istighfar sebanyak-banyaknya dan dosa kita berkurang apalagi di pertengahan bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat santriwan santri putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Al-Alaq 1-5 ayat yang pertama turun Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Iqra maca sira Muhammad wa rabbuka lan utai pangeran ira ai Allah taala Gusti Allah Tuhan kita. Gusti Allah al-akramu dan kang maha mulia. Allah maha mulia dan yang maha mulia di Asmaul Husna. Sudah berapa lagi? Biasanya sama Pak Ustaz Tagil, Pak Ustaz Anan, Pak Ustaz Dirman ya. Itu ada materi Asmaul Husna kelas berapa ya? Kelas 1 ya. Asmaul Husna ada yang pakai syair, pakai ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabir, ya Basitu ya Khafir, ya Rafi'u ya Mu'in.
Ya Mudillu ya Sami'a ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Asil ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki dan Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Bikruhu. Alhamdulillah. Itu ada apa ya? Ada yang nggak pakai yang langsung dihafalkan juga bisa. Kalau kita tidak bisa hafal Quran, minimal kita hafal surat-surat pendek atau hafal Asmaul Husna lah ya. Itu karcis surga, masbah karcis surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ikan Nabi dawuh inna lillahi tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi istune iku tetep kadhe Gusti Allah Ta'ala tis'in wa tis'ina isman wonten sangang dosa songo ada 99 Asmaul Husna, asma Allah yang bagus-bagus. Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang hafal Asmaul Husna tadi, maka dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicicil diapalkan kalau yang belum ya. Kalau nggak pakai itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Diapalkan wallahu la ilaha illa huwa Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alimul Qabitul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Salimul Basirul Hakamul Latiful Khabirul Halimul Adimul Ghafurul Syakurul Alimul Kabirul Afidul Muqidul Asimul Jalimul Karimul Raqibul Mujibul Wasil Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Nasir Mubti'ul Mu'id Al-Muhyi Mumid Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Wajidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhir Muqaddimul Mu'akhirul Awalul Akhir Al-Dhahirul Batin Al-Walil Muta'alil Barut Tawabul Muttaqimul Afur Ra'ufur Malikul Mulki Dzul Jalal wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warithul Syukur As-Saburul Jalla Jalaluh sangat pulau sangat alhamdulillah sangat palakan artis sinetron baik ya. Kalau kamu biasanya artis sinetron hafal pemain bola apa ini nama Asmaul Husna harus lebih apa lagi ya Pak ya.
supaya apa? Dapat masuk surga. Karcis mlebu surga ngapalaken asmaul alhamdulillah. Jadi setelah bareng-bareng menghafalkan, semoga di Ramadan ini ribuan malaikat hadir di majelis ini, hadir di aula SMK Iblim 1 Purbalingga, mendoakan kita dengan berkahnya Asmaul Husna. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, maghfirah, itu minan nar, Lailatul Qadar, bisa Idul Fitri kembali suci, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan SMK YPD 1 Purbalingga senantiasa barokah, manfaat, ya, gurunya, pengurusnya, yayasannya, murid-muridnya, siswa-siswanya, fid-dini wad dunya hattal akhirah. Allahumma. Saya sampai jam 10, masih 4 jam lagi ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santri putri yang berbahagia. Tadi manusia dicipta dari segumpal darah, dan bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu, Allah Al-Karim, yang maha mulia. Kemuliaan Allah disebutkan, ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi utawi date Gusti Allah 'allama kang paring ilmu, yang memberikan pengetahuan. Ilmu itu bahasa Arab artinya pengetahuan. Sedang bisa dipahami kan? Bil qalami, dengan lantaran kolam, pena, potlot, alat tulis. Kira-kira kamu belajar dari rumah ke sini sering bawa bolpen. Nah ini, bapak ini dicatat kalau bisa ya. Itu untuk menulis. Kalau kamu pernah ngaji kitab Taklim Muta'alim, di situ dikisahkan ada, kalau nggak salah itu sahabat Ali bin Abi Thalib, terkenal sahabat yang cerdas. Ya, kemana-mana itu bawa potlot, bawa bolpen, taruh buku, anak pelajaran dicatat saking akeh, jadi pengetahuannya bertambah banyak. Makanya Rasulullah kepada sahabat Ali memberi gelar, ya, kalau Nabi itu anak Madinatul Ilmi, anak atau insukan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi iku Madinatul Ilmi. Kanjeng Nabi itu kotane ilmu. Dipahami ya? Wa aliyun babuha, wa aliyun dan sahabat Ali bin Abi Thalib, babuha pintune kotane ilmu tadi sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini bapak yang nyatet, ya, berarti tafakulan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Semoga menjadi orang yang cerdas, yang pintar, dapat ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya akhirah. Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi alladzi 'allama bil qalam. Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan lantaran pena, baca, tulis. Kita bisa baca, menulis dan baca, ya. Menulis dan membaca karena siapa? Kan seperti ya. Tapi karena bapak dan ibu guru kita. Guru nan pelita, penerang dalam gulita, jaksa tiada tara. Ada yang apa lagi itu kan? Banyak ya. Coba ada yang santunkan. Jangan malu ya. Itu luar biasa ya. Saya tadi kalau kita harus hormat yang kepada guru kita, terutama orang tua kita, kan ada materinya itu, ya. Barokah kita dapat ilmu otomatis dari bapak dan ibu guru kita, dari ustaz kita, ustazah kita. Ya enggak? Makanya dalam pelajaran PAI kalau nggak salah kelas 11 ya, ada di situ materi
menghormati kedua orang tua dan bapak ibu guru. Kalau kedua orang tua jelas harus kita hormati, harus kita sayangi. Makanya doa kita yang terbaik untuk kedua orang tua kita, coba bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma Gusti Allah ighfirli, mugi panjenengan ngapurani dosa kula wali walidayya lan dosane tiyang sepah kalih kula warhamhuma lan mugi panjenengan maringi welas asih dhateng tiyang sepah kalih kula kama rabbayani shaghira, kados dene tiyang sepah kalih kula maringi welas asih dhateng kula wekdal kula taksih alim. Ibu jenengan ya, kalau kita maknani doa ini luar biasa. Coba kalau kamu ya, kalau kamu ingat kedua orang tua kamu ya, kalau sudah menjadi orang sukses, kamu itu pas waktu bayi ya, sebelum bayi itu dikandung oleh ibu kamu, ya maka 9 bulan. Susahnya bukan main, ya maka kemudian lahir, kamu disusui ibu kamu ya, dimakni, dijulang, disepoki, ya maka dibiayai sekolah, disandangi, ya maka dikasih fasilitas pendidikan, sekolah sampai SMK, bahkan sampai sarjana dan sebagainya. Nek dihitung kalau duit akeh ora, Mbak Mas, kira-kira bisa dihitung dengan uang atau enggak? Tidak bisa ya. Jasanya Tuhan luar biasa. Makanya kita berbakti kepada kedua orang tua adalah pahala besar, ya Bang. Kemudian kepada guru kita juga seperti itu. Guru kita adalah pengganti orang tua kita ketika di sekolah, di pesantren dan sebagainya. Paham ya? Jadi ada orang tua biologis, ada orang tua ilmu. Jalannya seperti itu, jelas ya? Orang tua ilmu itu para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Makanya sering kita hadiahi minimal suratul Fatihah, ya bangga pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, ya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Alhamdulillah. Kemudian dengan jalan belajar mengajar, baca membaca, allamal insana ma lam ya'lam. Allama jadi berilmu al-insana para manusia malam ya'lam yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah. Itu anak-anak ya, karena waktunya sudah habis dan saya ya semoga tentang Ramadan dan Al-Quran tadi ya, wahyu yang pertama diturunkan, filosofinya membaca, kita menjadi umat membaca supaya terbuka berbagai macam cakrawala ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, puasa kita diterima oleh Allah SWT, mendapatkan berkat dari Allah, diampuni dosa kita, mendapat rahmat, itu minanar, ditambah mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma barokahnya Al-Quran, barokahnya sholat Nabi, kita bisa Idul Fitri kembali suci ya. Sekali lagi
mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal maghfurin kulli wa antum bi khair. Semoga ibadah puasa kita selama 1 bulan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang kembali kepada sosial dan mendapatkan kemenangan, diberi kesehatan, panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Kita bersama tutup dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.